Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Wijanarko, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Kertajaya 4 210 Surabaya. Berikut ini aksi nyata saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan SDN Kertajaya 4 Surabaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir siang hari ini untuk menghadiri acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum itu mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar dalam kegiatan yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu sesuai dengan harapan kita dan tugasnya untuk anak-anak kita. Berdoa, selesai. Oke, Bapak Ibu, hari ini izinkan saya untuk menjabarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yaitu ilmu yang sudah saya dapat selama mempelajari materi modul 1.4 budaya positif di TBP angkatan 11. Jadi ini termasuk dari aksi nyata kita sebagai TBP dalam angkatan 11. Sebelumnya, latar belakang budaya positif seperti yang tertampak di layar, bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian budi kebudayaan dalam masyarakat. KHD atau Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik atau guru seperti seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Jadi kita semua sebagai guru ini diibaratkan sebagai seorang petani. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan baik yang dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Oke, sebelum lanjut, saya ingin sharing dengan Bapak Ibu karena ini punya pendapat lain. Apa sih budaya positif menurut Bapak Ibu? Monggo, ada yang bisa berpendapat budaya positif apa menurut versi Bapak Ibu? Apa budaya positif itu? Bisa tidak? Silakan. Iya, luar biasa. Karena dengan kebiasaan yang positif, di situ akan membentuk suatu budaya yang positif. Iya, jadi intinya ketika kita membiasakan hal yang positif akan bisa menghasilkan anak-anak yang tindakan yang positif seperti itu. Ada lagi yang lainnya? Oke,
lanjutkan ya. Nah, budaya positif merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, konsep inti budaya positif jadi yang akan kita pelajari nanti itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama perubahan paradigma belajar merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para pendidik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi menurut pelajar Pancasila seperti yang pertama ini, masih apa itu lagunya? Masih apa? Ada yang hafal? Nah, coba kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa, hafal semua. Jadi semua pasti berkeinginan anak didik kita itu bisa seperti pelajar Pancasila ini, beriman, berakhlak mulia, mandiri, berkebinaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya yang pertama yaitu disiplin positif. Nah, ada sebuah gambar yang bisa diperhatikan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dan yang pertama dulu Bapak Ibu, setuju atau tidak? Yang setuju angkat tangan, yang tidak setuju angkat tangan. Berikutnya pemberian hukuman dengan hal positif. Setuju atau boten? Yang setuju angkat tangan. Yang tidak setuju. Boleh tahu kenapa tidak setuju? Ya. Ya. Ada yang lain juga? Monggo sama? Ya. Ya. Oke, yang ketiga, yang setuju, katakan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang tidak setuju, yang kurang setuju siapa? Bu Deni? Kurang setuju kenapa Bu? Kenapa? Iya, jadi Bapak Ibu sebelumnya sebelum belajar di modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya setuju semua ini. Saya setuju semua. Tapi setelah belajar ini kurang setuju. Nanti akan kita bahas bersama. Jadi kenapa kurang setuju tadi yang disampaikan sama Bu Ida sama Bu Deni tadi hampir betul ya, bahwa memang hukuman itu namanya hukuman, tetap hukuman akan dibina anak-anak sampai dia dewasa. Apalagi penghargaan sama yang disampaikan tadi. Ketika anak dikasih penghargaan, ya motivasinya adalah untuk penghargaan itu. Ketika tidak ada penghargaan, dia tidak ada motivasi. Itu. Nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Dr. William Hazan, seorang psikiater dan pendidik, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ada beberapa yang salah.
Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita ketika mengajar itu seakan-akan kita bisa mengontrol murid, merubah anak sesuai dengan keinginan kita. Padahal tidak seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua kekuatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini salah persepsi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, yang pertama yaitu ada realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi semua orang itu kebutuhannya berbeda-beda. Apalagi anak didik kita banyak, jadi pasti kebutuhannya itu pasti berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang yang betul adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Orang seperti kita sendiri melihat sesuatu, pasti ada yang menilai itu A, tapi ada yang menilai itu B, ada yang C dan lain sebagainya. Jadi tidak sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini juga kurang tepat. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangannya orang kan berbeda-beda. Jadi kita harus menghargai setiap pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak didik kita, entah itu ada yang umur atau ada yang tingkah dan lain sebagainya, semua pasti memiliki tujuan, pasti. Jadi ketika kita langsung menjudge dia salah, itu akan anak itu akan tertanam bahwa saya salah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal tidak. Sama seperti yang disampaikan tadi ya, orang lain tidak bisa mengontrol. Ya, yang hanya bisa mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Jadi ketika ada murid kita, kemudian kita meraih, terus kita arahkan dia mana dan sebagainya, sebenarnya dia itu bukan kita yang mengontrol, tapi dia yang membuka untuk bisa dikontrol orang lain, seperti itu. Jadi bukan kita kemudian seakan-akan kita bisa mengontrol anak didik kita, bukan seperti itu. Lalu saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah ini yang salah. Kalau ada yang menang kalah, itu akhirnya bodoh-bodohan. Kalau di ini sama seperti ketika kita mengadakan lomba. Jadi paradigmanya diganti ke anak-anak bahwa model berpikir menang. Setiap anak itu adalah menang. Bukan hanya aku menang, kamu kalah, seperti itu bukan. Jadi kita membiasakan ke anak-anak walaupun dia belum menang, itu kita motivasi bahwa semua adalah pemenang. Entah kamu nggak menang hari ini, mungkin kamu akan menang di kemudian hari, seperti itu. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan pelajaran reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsikik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berbicara tentang motivasi, jadi setiap tindakan anak didik kita itu pasti ada motivasi. Seperti kita sendiri ketika melakukan sesuatu pasti juga kita ada motivasi. Motivasi itu berasal dari dua ya, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.
Oke, motivasi perilaku manusia ada dua. Yang pertama motivasi eksplisit dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke. Yang pertama ada hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misal ketika ada kejadian di kelas kita, ada anak yang bertengkar, langsung kita memberikan hukuman, kamu harus berdiri di depan kelas selama 15 menit. Nah, itu hukuman yang tidak terencana secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan dilibatkan. Bersifat satu arah dari guru saja. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi, yaitu terencana, disepakati sesuai dengan aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun sudah terencana, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Contohnya seperti ini, ketika di kelas ada anak didik kita membawa minuman, kemudian tumpah. Konsekuensinya ketika tumpah, anak didik kita suruh membersihkan, ngepel. Itu namanya konsekuensi. Tapi tetap murid merasa tidak nyaman. Padahal kalau kita tahu dia tumpah itu bisa jadi karena disenggol temennya, tapi karena kita nggak tanya lebih detail, akhirnya kita langsung menjatuhkan. Kalau tidak tahu seperti ini, konsekuensinya ya harus dipel. Nah, itu yang sering terjadi. Sedangkan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi ketika ada permasalahan, yang paling bagus adalah kita lakukan restitusi. Jadi ketika ada kesalahan, kita ngobrol dengan murid kita biar dia cari solusinya. Kita hanya mengarahkan seperti itu. Lanjut, hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada 6 perkara. Tinggal kita diskusikan bersama. Untuk yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini hukuman atau konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Luar biasa, sudah paham berarti. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang keempat, berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman saat upacara. Hukuman. Yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Nah, yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, oke, bagus. Lanjut. Kelemahan penghargaan. Tadi yang gambar tadi, ya ini baru kita bahas. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ketika dalam jangka waktu pendek itu oke, masih bisa. Tapi ketika untuk jangka panjang itu nggak baik. Yang berimbas seperti yang disampaikan sama Bu Deni tadi, dia akan termotivasi hanya untuk penghargaannya, tidak untuk yang lainnya. Kemudian jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Apalagi ketika penghargaannya itu berbeda waktu itu. Ketika pertama kita beri penghargaan, dia dikasih kue. Kemudian kita kasih penghargaan berikutnya, kuenya lebih murah atau lebih kecil. Pasti dia membandingkan. Dulu kuenya lebih besar, sekarang kok kuenya lebih kecil. Pasti seperti itu. Apalagi anak sekarang
kritis-kritis seperti itu. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi yang diskopsi tadi bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang pertama kita bahas bertahan hidup, yaitu tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Dan yang kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Dalam kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dunia. Dengan kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi ketika kita ada permasalahan, anak didik kita permasalahan, bisa jadi anak didik kita itu adalah kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di rumah. Misal ketika ada anak yang suka ngusilin anaknya atau temannya, sukanya dia usir, tiap hari usir, bisa jadi karena dia kurang rasa kasih sayang di rumah, kurang perhatian dari orang tua. Atau ketika kita ada di kelas itu anak yang pintar, dia punya dengan teman-temannya yang pintar-pintar saja. Nah itu bisa jadi kebutuhan dasarnya ada yang belum terpenuhi, yaitu ingin diakui, ingin berprestasi seperti itu. 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru ini posisi kontrolnya ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada contoh kasus siswa datang terlambat. Sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah ini berarti hukuman tadi ya. Pertama tadi tentang hukuman, konsekuensi dan institusi. Jadi ketika ada kita menyuruh hormat pada bendera selama 1 jam, ini termasuk penghukum. Kemudian berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Ini berarti kita sebagai orang guru membuat rasa bersalah. Berikutnya, ayo dong ikuti aturan-peraturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini. Dan juga tidak apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini ya. Ini sebagai teman. Jadi posisi kita sebagai teman untuk anak didik kita. Yang berikutnya, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Sekarang berdiri di depan kelas selama 10 menit. Nah, ini berarti sudah ada kesepakatan konsekuensi. Ini kita sebagai pemantau. Berikutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah ini sebagai manajer, dan kita mempraktekkan tadi restitusi tadi. Jadi anak didik kita ajak berdiskusi biar dia tahu cara memperbaiki kesalahannya itu bagaimana. Nah, jadi itu tadi contoh 5
Coba dilihat Bapak Ibu. Lain kali jangan terlambat lagi ya. Bapak percaya dengan kamu. Apa ini? Teman ya, kita sebagai teman untuk anak kita. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu harus menulis tidak akan terlambat lagi selama 100 kali. Apa? Untuk kita kasih hukuman. Ya. Ya, kita masuk di materi berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Sebelum itu, sudah pernah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Siapa yang sudah pernah? Keyakinan seperti apa yang sudah dibuat di kelas? Dari satu arah atau keyakinan kelas itu adalah semacam kelas. Ada lain yang sudah melaksanakan keyakinan kelas? Luar biasa ya. Jadi kelas juga sudah melaksanakan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Dulu kalau zaman saya sekolah dulu yang tertempel di dinding peraturan kelas. Tidak boleh rame, tidak boleh makan sambil belajar, seperti itu ya. Tidak boleh nyontek, seperti itu. Itu peraturan kelas yang dulu saya rasakan ketika saya masih sekolah dulu. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah untuk diterapkan. Dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kesepakatan kita dengan murid kita. Inginnya seperti apa pembelajaran yang akan dilakukan. Contohnya seperti saya PJUK kemarin sempat sudah saya buat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Saya tanyakan dulu keinginannya anak-anak ketika pembelajaran PJUK itu bagaimana. Ada yang ingin, Pak, ingin sepak bola. Ada yang ingin, Pak, tak usah ada ulangan. Kayak gitu. Macam-macam. Ada yang bilang, Pak, praktek aja Pak, gak usah teori. Pak pakai tulis panjang. Nah, itu kita tampung dulu kemarin, kita tampung semua, kemudian kita buat keyakinan. Nah, jadi ketika ada yang melanggar, kita kembalikan ke keyakinan kelas kesepakatan yang kemarin gimana. Seperti itu namanya sudah kami akan di pembelajaran juga. Kemudian segitiga restitusi. Tadi sudah di awal sudah disebut tentang restitusi. Yang pertama ada hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini rangkaian dari segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu juga masuk. Ya, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dalam diri. Dan berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Baik Pak. Sehat ya. Ya, Pak. Nah, ya, kamu tahu
Tahu nggak kenapa dipanggil Pak Rizky? Tahu? Nggak tahu. Nah, kemarin Pak Rizky dengar 2 hari berturut-turut ini Zaki datangnya terlambat. Jam berapa datangnya? Jam 7. Ya, itu masuk kategori terlambat atau tidak? Lambat. Terlambat. Nah, di sekolah masuknya jam berapa? Jam setengah 7. Nah, jam setengah 7. Ya, berarti kategori terlambat. Pasti juga pernah ketika mengikuti acara juga terlambat pernah. Nah, pasti ada alasannya. Makanya Pak Rizky panggil Zaki ke sini mau tanya alasannya kenapa kok sampai terlambat. Main game. Main game. Jam berapa itu main game? Jam 10. Jam 10 sampai jam 12. 12. Berarti bangunnya jam Jam 6. jam 6. Ya, berarti tidak sholat subuh ya. Iya, Pak. Nah, kalau nggak sholat subuh berarti terburu-buru berangkat. Ya, itu tahu kan salah atau benar. Salah. Nah, kalau sudah tahu salah, bagaimana cara memperbaiki? Itu lebih awal. Tidur lebih awal. Tidur lebih awal rencananya mau tidur jam berapa? Jam 9. Nah, main gamenya masih tetap dilakukan atau tidak? Ya. Nah, dikurangi ya. Tidur lebih awal biar bisa sholat subuh. Ya, kan di sekolah kita kalau Zaki masih ingat kan kita sudah buat kesepakatan tidak boleh datang terlambat di sekolah. Maksimal jam berapa datang ke sekolah? Jam setengah 7. Jam setengah 7. Kalau Zaki datang terlambat akhirnya nanti juga ketinggalan mengikuti pelajaran ya. Jadi mulai kapan akan dilakukan lebih baik lagi? Besok rencananya mau tidur jam berapa? Jam 9. Jam 9. Bangunnya jam berapa? Jam setengah 6. Jam setengah 6 ya. Terus gimana caranya biar nggak terlambat? Gimana? Tidur kemudian dibantu atau ada yang bantu bangunin? Pakai alarm. Pakai alarm, berarti disetting dari alarm ya. Oke, mulai besok sudah harus dikurangi main gamenya, kemudian bangunnya lebih awal agar bisa sholat subuh dan berangkatnya tidak terlambat. Untuk berangkatnya nanti diantar atau berangkat sendiri? Diantar sama? Nah, oke, kita mulai besok ya belajar bangun sendiri ya di alarm karena Zaki sudah kelas 6 harus punya tanggung jawab lebih ya. Itu aja, silakan boleh kembali ke kelas. Jadi persilakan boleh kembali ke kelas. Orang dewasa yang sukses di pekerjaan itu akan terlihat ketika kita nanti sudah sukses. Kehidupan dan relasinya dengan orang lain dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Jadi mungkin awal kita akan sulit membiasakan budaya positif di sekolah, tapi dengan kerja keras, dengan kerjasama kolaborasi antar guru itu akan bisa menciptakan budaya positif buat sekolah kita. Apalagi yang sudah menjalankan seperti Wida tadi sudah menyampaikan bahwa sudah melaksanakan keyakinan kelas, ya itu bisa ditularkan ke teman-teman. Triknya bagaimana untuk membuat keyakinan kelas, kesepakatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas seperti itu Bapak Ibu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Monggo, jadi di sini kita sharing agar dapat ilmu baru agar bisa kita implementasikan kepada anak kita. Monggo, ada yang ditanyakan? Hanya sedikit saja. Oke, monggo. Saya mengikuti impact SMA dan beberapa bulan lalu. Itu kalau kita membuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang mengandung banyak unsur positif termasuk tanggung jawab positif dan sebagainya, itu kita harus menggunakan kata-kata kalimat yang menghilangkan kata jangan membuang sampah di tempat, jangan kata jangan dihilangkan. Jadi kita membuat kalimat atau membuat kata yang berbau positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi bukan jangan membuang sampah, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Berarti kata-katanya harus positif. Kata-kata harus. Ada yang lain yang menambahkan? Mungkin lebih efektif jika dibantu dituliskan di depan untuk keyakinan kelas yang sudah dibuat sama Wida di kelasnya. Monggo. Buanglah atau buanglah.
Monggo bebas Bu, keyakinan kelas yang ingin dibuat di contoh saja. Sudah dibuat. Dari teman-teman memberikan yang lain, Kalimat yang positif. buanglah sampah pada tempat. Jadi nanti bisa kita terapkan di kelas. Jangan hilang. Kemudian datang ke sekolah lebih awal. Intinya siswa itu tidak boleh datang ke tempat. Mungkin ada bisa kasih contoh. Monggo, boleh Bu. Monggo. Silakan. Tugas. Tugas, monggo. Pilih, monggo pilih. Ya maksudnya pilih perkataan, membuat kesepakatan kelas. Buku dengan teman, ya. Sayangilah teman atau Iya, buku dengan teman. Ya, jadi ini bisa masuk ke ketika anak-anak kita bertengkar. Jadi kita ingatkan kesepakatan kelas keyakinan kelas bahwa kita harus rukun dengan temannya. Berdoa sebelum belajar. Nah, itu. Kata-kata yang berbau kontra itu yang tidak boleh muncul. Nah, jadi kalau ada jangan itu kan berarti satu arah, ya, satu arah dari ibu. Jadi Nah. kita, tetapi ini kan Kalau ini sesuai dengan kesepakatan seperti itu. kata-katanya lebih. Oke, terima kasih Bu Ida, luar biasa, beri tepuk tangan untuk Bu Ida. Ya, jadi seperti itu Bu Bapak Ibu, contoh yang sama yang disampaikan Bu Ida bahwa kesepakatan kelas itu kita buat dengan kata-kata yang positif. Awalnya mungkin dari anak-anak muncul kata-kata yang kurang positif, akhirnya kita rubah ke kata-kata positif. Jadi seperti itu, anak-anak kita tanya pendapatnya dulu, inginnya seperti apa pembelajarannya, baru nanti kita buat ke kalimat positif. Setelah itu, ya, kalau sudah seperti ini, mungkin kalau guru kelas bisa dicetak Bapak Ibu, bisa dicetak, ditampilkan. Nah, seperti kayak ini kan ada jadwal piket, kemudian di belakang ada struktur organisasi kelas,
ada pohon cita-cita, dan mungkin bisa ditambahkan dengan kesepakatan kelas seperti itu. Jadi ketika kita membuat kesepakatan kelas itu diingat terus sama anak-anak. Ketika dia istirahat, dia bisa lihat. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya ditulis kemudian lupa, opo ini kesepakatan kelas seperti itu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan atau disarankan Bapak Ibu? Ada lagi yang mau di-sharingkan? Oke, sampun. Oke. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi ataupun bertukar pikiran dengan saya selaku CDP Angkatan 11. Semoga apa yang sudah kita pelajari itu bisa kita implementasikan di kelas kita masing-masing, khususnya bisa memberikan budaya positif yang baik untuk sekolah kita. Itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bisa disami.